bihamdika, dengan terus memujimu. Malaikat itu disuruh nyiram hujan dia. Menebar sana, menebar sini, membagi rizki, dia akan terus membagi rizki. Yang disuruh nyabut nyawa, dia akan nyabutin nyawa, nggak bakal nyabut pepohonan, betul? Ya itu malaikat itu patuh. Yang patuh kepada Allah berarti dia mirip sama malaikat. Saya ulang sekali lagi, yang patuh kepada Allah berarti dia mirip sama malaikat. Gimana cara mirip sama malaikat? Kita harus dalam tingkah kita, dalam ucapan kita, ya, dalam perbuatan kita, kita harus mengekspresikan nusabbihu bihamdika, dengan memujimu. Jadi saya kemanapun berada, semua orang harus lihat Allah. Dimanapun yang ketemu saya pasti bikin matanya kalau perlu tak culek supaya bisa ngelihat Allah. Makanya Bu Ismi itu nggak mau buang-buang waktu. Jadi gerakannya sigap, takut keburu dijemput malaikat maut. Soalnya saya itu banyak yang ngelihat saya gemes gitu ya. Saya mah khawatir malaikat maut itu gemes ngelihat saya. Jadi mumpung belum lewat sini, jadi saya kalau ada kesempatan berpahala itu, wes cepet. Enggak, ya mending kalau gemes nyubit bibinya. Kalau nyabut ubun-ubunnya, siam. Kita ekspresinya harus nusabbihu bihamdika dan nuqaddisulak. Apa nuqaddisulak? Mensucikan nama Allah. Kita harus membuat Allah itu bikin kudus di dalam hati kita. Kudus ini kan kitab ciptaannya Sang Kudus, ya. Kita jadi alergi bilang Ruhul Kudus karena kudus itu punyanya Nasrani, ya. Padahal nuqaddis itu satu kata dengan kudus, mensucikan. Ya, kita harus selalu mensucikan nama Allah. Siapa yang mendekat ke Bu Ismi, dia salah, berarti lagi kotor, lagi bernoda. Uyak sama Bu Ismi, benar sok ya. Pusing-pusing kalau datang ke Bu Ismi. Masalah bukan jadi benar, jadi ruwet, betul apa betul? Karena dipaksa untuk membenahi diri, betul nggak? Karena yang datang ke Bu Ismi itu sebenarnya punya hukum sendiri dianya. Lah datang ke Bu Ismi diubah hukumnya. Lah puyeng, betul apa tidak? Kenapa? Karena saya mau, saya suci. Lo deket sama saya harus suci dong. Tak uyak yang belepotan. Tapi kalau yang nggak mendekat, ya udah biarin. Kan Bu Ismi sama Allah dipegangin, nggak bisa menyamperin kalian ke rumah-rumah, betul? Makanya yang punya masalah, kalau nggak mau dibenerin secara Quran, jangan ngedeket ke Bu Ismi, betul? Pasti akan palang. Diuyek. Kenapa? Supaya karena tingkah Bu Ismi itu berusaha semaksimal mungkin nuqaddisu, menjaga kesucian Allah. Gak bisa Bu Ismi mah suami salah diuyek, habis itu tak cium pipi kanan pipi kiri. Aku sayang kamu Mamas. Belum datang kan beliau? Astagfirullahaladzim. Udah. Halal. Jadi kalau suami bersalah nggak bakal saya diemin Ibu, ya nggak? Nah kalau suami saya selamatin, nanti nongol lagi siapa? Mama dapat letak uyak. Datang lagi walia dengan beban masalah, aduh, beak. Itu mending yang datangnya silih berganti, udah silih berganti lagi. Ini keluar orang datang, ya Allah kapan rehatnya? Hayo, nggak sia-sia kamu ciptakan hidup aku. Sini ngadep duduk. Curhat. Semua orang akan disambut dengan apa? Dengan powerful. Punya apa itu? Bukan trafo meledak. Itu petasan dibakarin sama emaknya, seolah-olah emaknya menceritakan kepada Allah, Allah nggak sia-sia nih anakku dicipta sama dirimu. Dia cetar membahana seperti cetarnya bunyi petasan. Mudah-mudahan anaknya nggak letoy lalu sama dudah. Nah itu anaknya jadi jantungan, namanya melakukan kerusakan di atas muka bumi, ya Bu. Ada pertanyaan cakep, saya mah nggak mau keluar dari mulut saya, kan mulut saya suci Mami ya. Saya pengennya ditanya, kalau ditanya saya nggak kesalahan ngejawab ya. Jadi membakar petasan itu melakukan kerusakan nggak? Tadi sama dengan yang tadi bikin bolu, udah jadi diuyek-uyek, nyari duit, udah repot-repot itu dibakar udut.
Nggak bakal. Kecuali kalau dapat dari minjemin. Mami minjemin uang ke Mama Dava 1 juta, kembalinya 1.200.000. Itu 200 mau beli petasan, nggak eman, betul nggak? Ya, dari uang-uang yang haram itu ngebuangnya gampang, betul tidak? Kalau uang haram, kenapa? Mami pakai uang riba, punya uang 1 juta nih biar muter nih duit nih mami nih, kata mami, yuk mau Mama Dava punya kesulitan keuangan, ini bisa loh mam, ya contoh. Lalu kata Mama Dava, iya sih saya lagi kesulitan nih 1 juta. Lalu nanti bulan depan kalau nggak kembali nggak apa-apa, tapi yang penting ada 200.000-nya. Oh oke. Nanti bulan depan juga nggak apa-apa Mama Dava, itu nggak usah buru-buru, mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting 200-nya ya. Oh iya kesannya baik, betul. Si 200 setiap 1 bulan itu kan ngumpul di depan mami, tapi uang 1 jutanya masih utuh, betul tidak? Nah, itu si 200 itu api neraka. Makanya dipakai ngudut, insya Allah itu yang ngudut permanen di neraka. Kalau kita menyadari bahwa bukan kita yang mencipta, pasti nggak akan putus asa ngingetinnya, betul nggak? Kadang-kadang kan kita tadinya ingat bahwa itu ciptaan Allah, giliran udah gemes melupa kalau itu ciptaan Allah. Suami itu yang suaminya masih pada ngerokok, itu nggak sadar kalau suaminya diciptakan oleh Allah. Pengen suaminya cepet mati, makanya dibiarin ngerokok. Nah, ibu-ibu yang suaminya udah habis beli lagi, majnun. Suaminya majnun, istrinya ketularan majnun. Udah suami istri majnun, rumah sakit gila juga kalau nggak ada biaya nggak diterima, jadi pasti majnunnya itu permanen. Nah ibu-ibu nih, yang ibu-ibu ngerasa nggak bisa menciptakan air, kalau minum dicucrup doang takut lipstiknya kotor, ditinggalin, songong, majnun. Kenapa? Nggak kebeli air loh. Ini ibu air yang di depan ibu dapat beli apa dapat minta? Yang beli ibu apa orang lain? Berarti ibu minta, betul? Kalau minta untuk dibuang itu kayak orang waras apa orang majnun? Ayo yang waras, kalau nggak majnun ini jangan sampai ada sisa air. Jangan sampai digeretakin, karena kalau udah kita tinggalin kita ragu, nggak ada cap bibir, di mana-mana adanya sidik jari, tidak ada sidik bibir. Ya, tolong air yang ada di depannya habiskan. Kalau ngerasa nggak kebeli itu air, jangan sampai menyisakan, heman. Didoakan melarat sama air putih, nauzubillahi min dzalik.